Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba produk terbaru dari merek DCA Power Tool. Ini adalah sebuah cordless brushless impact driver. Modelnya adalah ADPL 208 dan ini ditunggu-tunggu banyak orang rekan-rekan ya di Indonesia ini. Tapi ini sudah mulai beredar awal Oktober ini dan di Indonesia ini dijual dengan dua tipe. Yang pertama adalah tipe bare tool atau hanya unitnya saja, sehingga rekan-rekan yang sudah mempunyai baterai 20 volt DCA, rekan-rekan bisa menggunakan ini dan tentu saja untuk harganya akan lebih murah. Nah, yang kedua dijual juga tipe yang lengkap beserta dua baterai dan satu charger, sehingga buat rekan-rekan yang belum punya baterainya, rekan-rekan bisa membeli yang versi lengkapnya ini. Nah, ini lumayan ditunggu. Kenapa rekan-rekan ya? Karena ini adalah, kata orang sih, bentuknya itu ramping ya. Ada juga yang menyebut sebagai bentuknya itu pesek. Nah, seperti apa untuk bentuknya, kemudian detail dari kualitasnya, spesifikasinya, dan kualitas powernya, nanti kita akan langsung coba rekan-rekan ya. Sekarang kita akan langsung unboxing saja, kemudian nanti langsung kita coba. Yuk kita mulai videonya. Oke rekan-rekan, langsung saja kita akan memulai untuk review kita kali ini membahas dari DCA Power Tool ADPL 208 tipe EM. Di sini adalah spesifikasi lengkapnya. Kemudian QR code ini untuk registrasi e-garansi secara online. Kemudian langsung kita buka saja untuk kopernya, kita lihat isi di dalamnya untuk model atau tipe EM. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, jika kita membeli yang tipenya EM lengkap dengan baterai, kemudian kita akan cek satu persatu. Kita mulai dari buku-buku dan kartu garansi. Kita disertakan juga di sini adalah kartu garansi resmi dari PT Melser Global Sejahtera. Nah, untuk garansinya ini yang berlaku adalah garansi diberikan seumur hidup, itu satu kali penggantian spare part gratis selama 6 bulan pertama, kemudian sisanya adalah potongan 30%, itu dapat kita gunakan berkali-kali dan servisnya gratis. Kemudian di sini ada dua buku manual instruksi dan disertakan juga mata obeng, ini PH2 plus dan ini bolak-balik ya. Lanjut ke bagian baterainya, sudah menggunakan baterai yang 20 volt dan labelnya sudah hijau, bodi-bodi dari plastik, bagus finishingnya. Bagian depan ada pengunci warna merah, konektornya di sini ada 4. Lanjut di bagian di sini tertulis 20 volt 4Ah. Di bagian depan ada indikator level baterai, ada selektornya juga di sini. Dan untuk spesifikasi lengkapnya di bagian bawah, ini 20 volt 4Ah 72 watt hours. Nah, seperti itu untuk bagian baterainya. Lanjut ke bagian charger, sudah menggunakan charger tipe desktop seperti ini, lumayan besar. Kemudian untuk stekernya menggunakan yang PP atau kepeng, bodi-bodi dari plastik, finishing dan build quality-nya bagus. Ada 3 pin konektor, ada 2 lampu indikator. Kemudian untuk spesifikasinya di bagian belakang di sini adalah 20 volt, untuk outputnya 2 ampere, jadi ini besar ya untuk chargernya. Langsung sekarang kita menuju ke unit utamanya di sini ya. Kita pasang dulu untuk baterainya. Nah, jika sudah dipasang baterai seperti ini, dapat kita berdirikan. Seperti ini rekan-rekan ya penampakan dari ADPL 208. Kalau kita lihat secara seksama, ini desainnya benar-benar baru dan saya suka ya. Yang saya suka itu di bagian atasnya sini, bagian headnya. Ini kalau kita lepas untuk mata obengnya, terlihat di sini ramping ya. Orang-orang bilang ini pesek ya, lebih panjangan baterainya malahan. Ya. Secara umum sih untuk desainnya saya suka ya rekan-rekan ya. Desainnya kekinian, terus tidak terlalu kuno ya untuk desainnya. Dan ini untuk bodi-bodi dari plastik, finishingnya juga rapi. Yang saya suka lagi di sini ada bagian-bagian pelindungnya, yaitu karet dari bagian depan, samping, belakang, atas, kemudian turun ke bawah di bagian pegangan, sampai di bagian bawah di atas baterai juga ada ya, jadi melindungi dari benturan. Dan saat kita pegang seperti ini juga akan lebih erat. Ada labelnya DCA, ini emboss ya. Kemudian ada ventilasi udara di bagian samping, atas dan kanan. Di sini juga ada label spesifikasi singkatnya di bagian sebelah kanan.
Nah, untuk bagian depan di switchnya ini juga sudah variable speed ya. Jadi kita tekan semakin dalam, ini akan semakin cepat putarannya. Lanjut di sini ada selektor untuk putaran kiri dan putaran kanan. Nah, seperti ini dapat kita atur untuk arah putarannya. Kemudian di bagian gearboxnya ini bahannya aluminium. Kemudian di bagian atasnya ada tulisannya brushless motor, karena ini motornya sudah menggunakan motor brushless. Di bagian depan ada 3 titik untuk lampunya. Ini untuk meminimalisir dari bayangan mata obeng, sehingga cahayanya akan lebih rata ya untuk penerangannya. Kemudian untuk bagian caknya ini bahannya besi, juga finishingnya bagus dan rapi ya. Ini mulus banget, lancar untuk lepas pasangnya, tidak seret dan cepat ya. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk bagian kakinya di sini ada juga tulisan brushless motor, kemudian ada ventilasi di bagian kiri dan bagian kanannya juga ada. Nah, untuk bagian atasnya di sini ada speed conversion ya. Di sini ada kecepatan low, kemudian medium, high, dan mode penyekrupan. Selektornya ada di bagian kanan. Kita tinggal pencet saja di sini. Kita pencet yang pertama low, kita pindah medium, kita pindah high, dan mode penyekrupan. Sekarang kita coba ya. Nah, ini untuk mode low, putarannya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita coba yang medium, lebih cepat ya. Kemudian mode high, nah ini kecepatan maksimal. Kemudian untuk mode penyekrupan ini adalah dia pelan-pelan kemudian semakin cepat ya. Jadi nggak langsung konstan cepat. Sedangkan untuk putaran baliknya ini langsung cepat. Untuk bagian baterainya ini kalau kita lepas seperti ini lancar ya rekan-rekan ya. Di bagian bodinya di sini ada 3 pin konektor. Jadi ini kalau kita lepas pasang untuk baterainya ini mulus banget, lancar banget sehingga lebih cepat untuk kita penggantian baterainya. Di bagian belakang masih ada tempat untuk kita pasang tali atau strap ya. Kalau kita ukur beratnya di sini adalah 1,6 kg termasuk baterai, jadi tergolong ringan ya. Selanjutnya kita ukur untuk kecepatan putarannya. Ini di mode low yang paling lambat ada di 1000-an rpm. Kemudian kita pindah ke medium. Medium ada di putaran sekitar 2300 rpm. Kemudian untuk kecepatan maksimalnya di mode high ini ada di angka 2600 rpm. Sekarang lanjut kita akan pasang mata obeng ini ya. Kita akan melakukan penyekrupan di media kayu, kemudian menggunakan skrup yang kecil saja, skrup gipsum. Kita pindah ke mode penyekrupan. Kita coba rekan-rekan ya. Jadi awalannya itu pelan, kemudian semakin cepat kalau kita menggunakan mode penyekrupan. Sepertinya ini akan membuat aman dari kepala skrupnya ya, supaya tidak gampang dol. Ya. Sekarang kita coba untuk melepas ya rekan-rekan ya. Nah, kalau untuk melepas seperti ini kecepatannya langsung tinggi ya, konstan kecepatannya. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk menyekrup yang lebih besar. Ini saya menggunakan mata shock roofing 8. Saya akan menggunakan skrup yang panjang dan lebih besar. Ini panjangnya lebih dari 5 cm. Kita akan skrup kayu yang keras ya, kayu meranti. Kita coba rekan-rekan. Oke, kita mulai. Tidak ada masalah ya rekan-rekan ya. Ini sudah mau sampai di mentok dan tenaganya itu konstan. Nih ya, sampai berasap, berarti memang keras untuk kayunya. Tapi untuk motor brushless-nya ini masih santai saja rekan-rekan ya. Mampu, tidak ada masalah. Untuk tenaganya juga seperti ini sampai mentok di bagian bawah. Oke. Sekarang kita coba untuk melepas ya. Nah, kalau untuk melepas seperti ini lebih cepat lagi ya. Karena tentu saja akan lebih enteng saat melepas.
Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita akan coba yang besar. Ini adalah menggunakan mata shock 21 ya. Kita akan coba melepas baut roda mobil. Ternyata bisa rekan-rekan ya. Kita coba sekali lagi. Ternyata tenaganya mantap rekan-rekan ya. Kuat untuk melepas baut roda. Sekarang kita coba untuk memasang. Oke, tidak ada masalah. Kita coba sekali lagi. Dan lancar ya rekan-rekan ya. Torsinya mantap. Oke rekan-rekan, sudah selesai ya kita mencoba cordless brushless impact driver dari DCA yang terbaru ini, ADPL 208. Sekarang waktunya kesimpulan ya. Tadi sudah kita coba. Dari segi build quality ini menurut saya sih bagus ya rekan-rekan ya. Dari bahan-bahannya, kemudian finishing produknya ini benar-benar rapi di body-bodinya, tidak ada masalah. Kemudian yang saya suka sih ini bagian rubbernya atau lapisan karetnya ini benar-benar banyak banget dari bagian bawah, tengah sampai atas pun sampai di bagian depan, melindungi dari bagian gearboxnya ini ada karetnya. Jadi safety-nya bagus ya. Kemudian kalau dari segi desainnya yang saya suka sih di sini ramping ya di bagian atasnya sini, orang-orang sih nyebutnya ini pesek ya kan. Ini jarak dari bodi belakang sampai bodi depan ini sangat pendek banget ya. Jadi ini dapat menjangkau lokasi-lokasi pekerjaan kita yang lebih sempit. Kemudian kalau dari segi power, saya rasa tadi sudah kita coba oke ya rekan-rekan ya, untuk penyekrupan yang kecil, kemudian yang agak besar di kayu yang keras, kayu meranti, kemudian menggunakan skrup yang panjang juga bisa masuk dengan maksimal. Mesin brushless-nya tidak kesusahan banget ya rekan-rekan ya, aman. Kemudian kita coba yang agak ekstrim lagi, yaitu untuk melepas baut roda di mobil pribadi. Ini masih mampu ya. Padahal sih untuk mobil pribadi itu biasanya tekanan atau torsi pengencangannya itu sekitar 100 Nm dan ini masih mampu untuk melepas maupun memasangnya. Oke ya, seperti itu rekan-rekan ya. Kemudian dari segi kecepatan sih menurut saya sih cukup ya. Kecepatan paling pelan di settingan low itu ada di 1000 rpm. Kemudian yang paling cepat itu di mode high itu ada di 2600-an rpm. Menurut saya sih cukup ya rekan-rekan ya untuk penyekrupan ataupun pemasangan baut yang kecil-kecil masih oke. Nah, kemudian kalau dari segi harga bagaimana? Nah, ini yang menarik karena kan dijual dengan dua tipe ya. Untuk tipe yang pertama, tipe Z yang dijual tanpa baterai, hanya bodinya saja, itu dijual dengan harga 682.000 ya rekan-rekan ya. Ini di toko online. Nanti link pembeliannya rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video di bawah. Nanti saya sertakan, rekan-rekan yang pengen beli langsung klik saja untuk link pembeliannya. Kemudian untuk yang versi lengkapnya yang beserta charger, kemudian beserta baterai 2, itu dijual dengan harga 1.819.000. Memang selisihnya banyak ya kalau dengan lengkap baterai, karena baterainya itu adalah 20 volt 4 Ah, jadi ini kapasitasnya besar dan baterainya 2. Kemudian chargernya itu juga charger yang kapasitas besar, yaitu 20 volt 2 ampere. Jadi ini besar rekan-rekan ya untuk chargernya juga. Jadi untuk kesimpulan akhirnya ini recommended ya rekan-rekan ya, untuk pekerjaan-pekerjaan ringan sampai pekerjaan berat ini masih mampu. Apalagi kalau cuma untuk penyekrupan kayu ini ya enteng lah ya rekan-rekan ya untuk mengerjakannya. Oke rekan-rekan, seperti itu untuk video kali ini. Semoga dapat menjadikan referensi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari impact driver cordless yang mesinnya sudah brushless dengan tenaga yang besar. Rekan-rekan bisa memilih, salah satunya adalah dari DCA Power Tool ini, ADPL 208. Sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa tetap subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video review selanjutnya di channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.